Ya, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Beberapa hari ini saya dapat info, bukan dari info lagi Pak, ini sudah insya Allah hari ini kita bakal kedatangan tamu jauh. Boleh dapat bocoran Pak, tamu dari mana Pak? Ya. Baik, ada perencanaan dan MOU ya terkait dengan SMK Agrowisata. Jadi yang kita undang itu yang pertama yang terkait dengan instansi tertinggi kita, gitu ya. Jadi atasan kita adalah dinas pendidikan, Spesifiknya dinas pendidikan. Iya, dinas pendidikan atau provinsi. Ini langsung ke provinsi, Karena langsung provinsi. Kabupaten dulu. Ya itu. Kenapa begitu harus provinsi? Karena kita di bawah provinsi, gitu ya. Kita di bawah provinsi, nggak di atas. Baik, kemudian ya selanjutnya ada undangan juga kita kerjasama dengan HEVI ya dengan sebuah yayasan. Jadi dengan From Foundation International. Gitu ya. Kalau dalam bicara foundation dan ya, dengan angka-angka begitulah kira-kira. Siap, berarti ada kerjasama antara sekolah dan HEVI. Bentuk kerjasamanya apa Pak? Apakah dalam bentuk fisik atau misalnya support dalam rangka motivasi saja anak-anak didik atau bentuk lain? Ya, sebenarnya yayasan ini sudah bekerja sama, sudah MOU sekarang, tapi belum secara tertulis. Mereka bekerja sama dengan sekolah dalam bentuk action, gitu ya. Mereka sudah sebagian dari tanah kita ini, misalnya mereka manfaatkan, sudah diberdayakan dan mereka manfaatkan, gitu. Apa yang sudah diberdayakan? Yang pertama mereka kemarin itu sudah menanam melon, gitu ya. Kayaknya saya endorse ada pesan yang penting yang mungkin bagi kawan-kawan juga Pak. Ya. Kenapa SMK 1 Pangkalan Koras yang dipilih oleh HEVI? Karena Pelalawan ini setahu saya, walaupun pertanian, ini notabene pertanian, ya. Tetapi kan di Bunut juga ada, ya. Di SMK 1 Pangkalan Koras juga ada. Ya. Apa sebabnya? Atau lobby-lobbynya yang bagus bagaimana? Sebenarnya ini salah satu anggota dari yayasan itu berada tidak jauh dari SMK. Jadi hubungannya itu sebenarnya sudah cukup erat, dan beliau dulunya itu pernah sebagai pendiri bagian dari sekolah. Jadi hubungan personalnya itu sudah dekat dengan SMK. Berarti memang faktor lokasi salah satu pembinaan atau pengurus dari HEVI ini ada di lingkungan terdekat dengan sekolah. Berarti kita secara tidak langsung kita mematuhi aturan dari provinsi Pak. Ngomong apa? Kalau PBB kan ada zonasi. Jadi secara langsung itu kali gitu. Ini asal tebak aja Pak. Mungkin itu. Atau juga memang kali SMK tidak layak gitu ya. Karena faktor tertentu. Oke, berarti yang hadir hari ini ada kepala dinas. Cukup kepala dinas saja Pak, atau dari pihak-pihak terkait yang lain? Yang ada juga kita undang Pak. Ada aparat ya, aparat. Ya, kemudian dari aparat kecamatan, misalnya camat langsung, Pak Camat langsung. Kemudian kita undang juga kepala desa Terantang Manuk karena kita berada di wilayah Pangkalan Koras, Terantang Manuk khususnya. Walaupun sebenarnya terdekat ini siapa? Ya, depan itu. Beringin. Iya, Beringin. Tapi historinya alamat kita ini berada di desa Terantang Manuk, gitu. Jadi yang kita undang adalah kepala desa Terantang Manuk. Berarti sangat kompleks hari ini. Saya juga ada. Iya. Ini ada apa namanya ini Pak sih? Pelaksanaan. Pelaksanaan ya. Ada kadis juga kapsen juga. Ini ada kalau dari unsur sekolah kapal juga. Kalau Bapak sendiri selaku apa yang Bapak? Dalam tanya ya. Ya, alhamdulillah kebetulan saya sekarang masih dipercayakan sebagai wakil kesiswaan. Alhamdulillah. Jadi bentuknya hari ini pencalonan MOU sekaligus apa cuma MOU dan pencalonannya atau ada kegiatan indoor dan outdoornya? Iya, kebetulan kita terbagi
Jangan bagi dua Pak. Kalau perasaan yang bagi dua. Oh, bagi dua ya. Bagi dua itu. Baik, kita ada indoor dan outdoor. Jadi indoornya sesuai dengan agendanya nanti, ya, agendanya. Kemudian yang outdoor nanti ada panen, ada panen raya. Momen ini paling suka saya. Karena saya sudah siapkan kantong Oh, alhamdulillah. Jadi, dapat satu ikan lumayan ya Pak. iya. Walaupun bawang mungkin tidak terlalu tinggi kalau sekarang ini. Yang lebih Bu Puji boleh bocoran Bu Puji berapa sekilo bawang sekarang Bu Puji? Karena kalau menarik kita juga jadi reseller. Jadi Boleh nggak kalau kita jadi reseller? boleh. Jadi sebenarnya sekolah kita kan mengadakan project work ini ya untuk anak-anak, gitu kan. Jadi project work mereka itu salah satu produksinya adalah menanam kacang tanah, kacang tanah dan bawang. Ya, Bisa tumbuh. alhamdulillah bisa tumbuh. Ini sudah berapa itu berapa kira-kira Pak yang bawang? Ini kalau project work kan di sekolah ya, ini baru ini. Cuma kalau Bawangnya sendiri Pak? kalau bawangnya sendiri dulu kita pernah ada project besar ya, yang tahun 2018 ya. 2018 itu ada panen raya bawang ya. Bawang kita kerjasama dengan saya lupa nama ini ya. Itu bantu kementerian seperti itu. Bantuan kementerian. Iya. Kamu tentang Ketahanan pangan ya. Betul. Iya. ya, saya dulu sempat terlibat. Oh, terlibat. Sedikit. Oh, berarti terlibat ya. Terlibat. Jangan. Jadi kita dulu mungkin pengalaman nanti lebih dalam, lebih jauh, lebih menarik kita bahas nanti. Sembari kita menunggu tetamu sudah mulai one by one tuh kita melawan kita lempar. Iya. Oke. Ya ini kebetulan ada penanggung jawab ini. Ada penanggung jawab program ini dari Boleh kita hadir ya, Pak Yasres. Silakan Pak Rasres. Itu kabar. Assalamualaikum. Salam Pak, izin. Iya. Izin. Pak Supri, ya, kakek bapak sama sama saya ya. Saya nggak ada nama. Ada nih. Oh, saya berarti berbeda nih. Silakan. Berarti saya harus menjawab. Posisinya sekarang. Iya. Mengenai kami. Oh, mengenai silakan. Berarti kenal. Berarti kenal. Ada satu, biasanya ada dua. Oh. Baik. Pak Supri, tadi sudah kita mulai bincang-bincang sedikit Pak Supri seputar kegiatan pencanakan dan kembali secara gamblang Farhan juga sudah jelaskan siapa tetamu yang datang, kemudian bentuk kegiatan indoor outdoor. Pak dari sisi Pak Supri ini bagian apa nih kayaknya yang kayak setrika kan kita kayaknya mau kesana ke sini ada apa bagusan apa Pak? Ya Pak. Terus ya. Terima kasih. Ini yang kami Boleh dibentaknya sedikit Pak? jadi Bagian situ. ya sip-sip aja. Iya, dengan kasih dulu. Iya. Iya, oke. Salah satunya apa? Mudah-mudahan acara ini bagus ya kan. Alhamdulillah panennya sudah settingnya sudah oke. Iya, ya. Yang menarik juga Pak. Berbisik tadi ini sudah ala hotel. Iya, makanya selama yang sibuk hari ini, Bapak Ibu pemirsa ya, yang melihat tayang kita hari ini akan dapat nanti cash flyer atau nasi kotak berarti. Ya, langsung di YouTube like and share ya, like and share. Ini channelnya apa ini? SMK 1 SMK 1 Kuras. SMK 1 Pengkalan Kuras official ya. Boleh di like, komen, dan subscribe, oke? Baik. Jadi sudah ada tamu kita yang sudah mulai hadir Pak? Udah. Ini dari Yayasan Hutan Tropis atau ekspornya ada, terus dari Pak Kades tentang Manu ada, Oke. dari komite sekolah juga sudah. Komite sekolah. Kita nunggu dari kepala dinas sama dari kecamatan. Kecamatan sama Nanti juga. kalau tepat waktu kita bisa. Ini apa untuk guru-guru saja atau dari kita dari siswa juga dilibatkan? Siswa juga dilibatkan, OSIS dan Osis Pak, mana kita osis Pak? Boleh kita panggil Pak? Masuk sini. silakan. Kita ingin Iya. silakan. Izin. Ini agak sedikit gigit gitu ya. Untuk Jadi saya harap nanti dari siswa ini benar-benar mendukung supaya mempunyai komitmen yang tinggi Iya. untuk melaksanakan Ini atau kita kan mewujudkan nggak sebenarnya. SMK Agriwisata. Negeri Wisata. Targetnya itu ya Pak ya, sampai tahun
Baik, Fahrul kelas berapa? Kelas 10 ATP yang 1. 10 ATP yang 1 ya. Itu 3 ke bawah ya. Kita ATP habis. Baik, tanpa berlama Fahrul, apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan acara pencarian dan MOU hari ini? Karena memang hari itu Fahrul, kalau tidak salah Pak Rahman Persibi sampaikan, kita kebagian kedatangan tamu walaupun belum terkonfirmasi penuh apakah beliau sudah hadir, karena di jam yang sama katanya ada acara juga webinar ya. Tapi apapun itu kita tetap lanjut mungkin begitu ya. Apa yang dibantu rekan-rekan mahasiswa ini, ada kawan-kawannya juga mungkin. Silakan Pak. Kita membantu kayak perlengkapan buat rapat seperti mengangkat kursi juga, makanan-makanan sama Apapun ya. ya apa Apapun disiapkan. Nanti kita panggil ya yang kita siap MC juga kita panggil nanti insyaallah. Baik, ini hanya satu Fahrul saja, yang pengurus lain juga dilibatkan. pengurus lain wakil juga sebagai MC Ada ya. membawa acara. Ada alhamdulillah. Berarti kalau ini Pak Rahmat izin kita Ada di usaha juga. Ya. Oke. Ada acara momen besar panen pencanakan dan MOU. Yang dilibatkan berarti ada beberapa mungkin guru yang terlibat langsung, lalu ada juga siswa. Kemudian KBM-nya apakah kita tetap lanjut atau mereka ikut juga ambil kegiatan itu bagaimana Pak? Ya. Untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita bagi kepada berapa sesi. Jadi sebenarnya dari setelah apel tadi setengah 8, kemudian sekitar 15 menit itu jam 8 mereka start belajar. Belajar normal sesuai dengan jadwalnya. Kemudian jam 9 itu tepatnya jam 9 tadi kita ada agenda mengikuti webinar jam 9 sampai jam 12 ya kalau saya nggak salah. Jadi sekarang ini karena setengah 10 mungkin mereka sedang mengikuti webinar sampai jam 12 nanti. Siap, berarti tetap yang tidak ada kegiatan tidak diabaikan ya? Iya, bukan diabaikan. Artinya memang karena pandemi juga sudah mulai melandai, kegiatan juga sudah bisa dilakukan, karena memang betul Pak, ada kerinduan. Kalau kita tanya satu persatu ini boleh nanti Fahrul jawab. Kira-kira Fahrul ini kan sudah mulai belajar ya, walaupun mungkin 1 jam pelajaran kurang lebih 20 menit. Kira-kira suruh belajar nggak sih atau kita daring aja? Lebih baik tatap muka Pak, karena kalau lebih tatap muka itu saat guru menjelaskan di depan, jadi murid-murid semua tuh masuk. Betul ya. Soalnya kalau daring, murid ada yang tidur, ada yang sambil makan, jadi pas belajar nggak fokus. Betul ya. Karena juga mungkin ini Pak Supri Pak, kadang-kadang nilai karakter itu juga susah kalau kita daring ini untuk menerapkan. Betul. Nah gitu ya. Kali. Benar. Ganti Yang rajin ya Alhamdulillah, berarti kita syukur mudah-mudahan sampai akhir ini kegiatan KBM kita semakin normal. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah saya itu Provinsi Riau di Riau Pos itu Pak. Yang terpapar COVID itu hanya 399 orang lagi Pak. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan semakin normal bahkan semakin membaik. Terutama pemulihan ekonomi kita insyaallah ya. Itu saja mungkin Pak. Ya terima kasih para sama-sama. Kita ditunggu ini karena kalau ada 2 hal yang harus didahulukan Pak. Yang pertama orang sendiri ya, itu segera nikahkan. Yang kedua makanan yang dihidangkan. Itu nanti segera. Cocok Pak? Cocok. Baik, itu saja mungkin ya. Saya satu pengalaman beras, terima kasih. Di lain momen setelah acara kalau ada kesempatan kita bicara lagi boleh Pak. Iya. Terima kasih Pak Surya. Sudah donasi ya. Saya yang meninggal segera lulus. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini kesempatan kita jumpa. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan setelah ini izin boleh diupload ya Pak ya. Boleh. Tapi di edit dulu. Siap, oke. Kalau ada di belakang ada monetize-nya ya. Itu nggak usah saya. Itu urusan sekolah ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini pada acara pencanangan sekolah agroeduwisata dan panen bersama hasil project work siswa kelas 12 ATPH, 12 PPT dan 13 PPT. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Hutan Tropis, Kepala Desa Terantang Manuk, Komite Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, Bapak Muhammad Syukri SPD MPD, Wakil-wakil Kepala SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, Kepala-kepala program studi SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, pengawas sekolah, guru-guru, karyawan dan tata usaha SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, serta pengurus OSIS. Dalam rangka pencanangan sekolah agroeduwisata ini, kami menyampaikan terima kasih kepada anggota yang telah menghadiri kegiatan ini. Kami berharap nanti beliau sudi memberikan pembelajaran kepada kita semua. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan seluruh peserta. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Nur Singgi SPDI. Kepada Bapak Haji Nur Singgi SPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nanti kita bersama-sama berdoa. Bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita memulai dengan Alhamdulillah wassalatu Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة يا فارز الحمى ويا كسب الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اولادنا كلهم صالحا وطاعة وعمرهم طويلا وارزقهم وسيعا وقلوبهم نورا وجسادهم صحة وعافية وجسادهم صحة وعافية وجسادهم صحة وعافية برحمتك يا ارحم الراحمين ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkahilah kami sekolah besar SMK Negeri 1 beserta keluarga besar dalam menunaikan tugas belajar dan dalam pencanangan dan MOU SMK Agro Ekowisata Insan Negeri Makassar besar. Birahmatika ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا من الأمر يا عزيز لا غفر يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Haji Nur Singgi SPDI. Semoga doa yang kita aminkan bersama-sama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya sambutan kepada Ketua Panitia yang terhormat Bapak Raden Salastianto STP MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Hutan Tropis beserta rombongan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Terantang Manuk, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Pangkalan Beras, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Pangkalan Beras, Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak Kepala Program Keahlian, rekan-rekan guru serta tenaga kependidikan, dan yang kami sayangi dan membanggakan perwakilan dari OSIS, Organisasi Siswa Kelas Sekolah. Menanam bidara dekat sirih. Kalam berikutnya, mohon maaf, pokok bidara ditanam teratur. Tak elok bicara sebelum ucapkan syukur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya semata pencanangan sekolah agro ekowisata tahun 2025 yang insya Allah dilanjutkan dengan panen bawang dan panen kacang hasil proyek work. Siswa kelas 12 dan siswa kelas 13 bisa kita baca. Semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir dapat terlaksana tanpa adanya halangan apapun. Salawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penanam bidara dekat sini. Kalam berikutnya ucapan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Yayasan Hutan Tropis, Bapak Kepala Desa Terantang Manuk, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Komite Sekolah, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
atas perkenannya meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadiri kegiatan di pagi ini. Setulus hati kami mohon maaf jika dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu tidak sesuai dengan kedudukan Bapak Ibu sekalian atau tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai forum sosialisasi sekaligus permohonan dukungan kepada seluruh tamu undangan serta sebagai media menyatukan tekad, merapikan dan merapatkan barisan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan visi sekolah, yaitu menjadikan SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras sebagai pusat pendidikan dan pelatihan terpadu yang berlandaskan iman dan takwa, berkompetensi global, berbudaya Melayu, dan berbasis agroeduwisata. Alhamdulillah, bagaikan gayung bersambut, keinginan menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan terpadu berbasis agroeduwisata beriringan dengan hadirnya Yayasan Hutan Tropis yang lingkup kerjanya meliputi 5 kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Yayasan Hutan Tropis yang program utamanya adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat pedesaan berbasis pertanian, kebetulan sedang membutuhkan lokasi untuk pembuatan percontohan untuk pembelajaran dan lokasi praktek kerja atau magang. Sedangkan SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras sedang memetakan dan sedang mengisi site plan SMK Agroeduwisata yang nantinya juga diinginkan, dicita-citakan menjadi percontohan pembelajaran dan lokasi praktek kerja siswa dan masyarakat. Untuk itu, hadirin sekalian, sebelum pencalonan SMK Agroeduwisata 2025 oleh kita semuanya, di mana harapannya tadi adalah ada Bapak Kepala Dinas atau Pegawai Wakil hadir di sini, akan kita saksikan sebelum itu adalah penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Yayasan Hutan Tropis dengan SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras di hadapan kita semua. Bapak, ini Kepala Dinas ini dan tamu undangan sekalian yang berbahagia, perlu kami sampaikan sehubungan dengan pandemi COVID-19, pelaksanaan praktek kerja lapangan atau magang industri siswa SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras yang biasanya dilaksanakan 6 bulan di institusi pasangan, maka pada tahun ini diambil kebijakan 3 bulan dilaksanakan di institusi pasangan dan 3 bulan melakukan project work di sekolah. Bekerjasama dengan Yayasan Hutan Tropis, project work untuk kompetensi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan dengan nota budidaya bawang merah sebanyak 40 bedeng dengan ukuran rata-rata 1 kali 20 meter per bedengnya, sehingga kurang lebih tanaman bawang yang ditanam oleh anak-anak adalah 40 kali 20 meter. Kemudian untuk proyek kompetensi pemeliharaan dan pembenihan tanaman dilaksanakan dan melakukan produksi benih kacang tanah sebanyak 25 bedeng dengan ukuran rata-rata juga 1 kali 20 meter, sehingga ukuran keseluruhannya sekitar 25 kali 20 meter. Ini terakhir, sebenarnya ada harapan juga bahwa pada hari Jumat kemarin ada bantuan peralatan praktik yang cukup banyak untuk jurusan agribisnis tanaman perkebunan dan perbenihan pembibitan tanaman. Salah satunya adalah pump traktor. Kami sebenarnya sangat keinginan untuk ikon sekolah kita nanti Bapak Kepala Dinas ataupun siapapun di antara kita semuanya nanti berkenan ya, melakukan pemanenan perdana bawang merah dan kacang tanah, dilanjutkan foto di atas pump traktor untuk ikon promosi sekolah kita.
Baik, Bapak Ibu sekalian, panen perdana bawang merah, bukan bawang putih. Sekian sambutan panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raden Salastianto STP FPD. Selanjutnya sambutan Yayasan Hutan Tropis kepada Bapak Kasmujiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di ruangan sangat indah ini dalam rangka mewujudkan tantangan program SMK sampai dengan tahun 2025 ya Pak. Wujudnya itu artinya kita punya waktu 5 tahun, tinggal 4 tahun, 2021 sudah hampir habis. Dengan visi sangat luar biasa di mana mewujudkan SMKM di satu Pangkalan Kuras ini sebagai sentral pendidikan yang secara terpadu. Bagaimana saya pikir di masyarakat tidak hanya untuk sekolah saja ya Pak ya, tapi untuk masyarakat yang lain bisa mencontoh program-program yang sudah dibuat di sekolah ini dapat dijawantahkan nanti diimplementasikan di lahannya masing-masing. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pangkalan Kuras, ini saya terima kasih sekali sudah diundang hari di sini. Saya hormati juga Bapak Kepala Desa Terantang Manuk, dan saya ternyata baru tahu Pak bahwa Pangkalan sekolah SMK ini ada di Terantang Manuk. Dekatnya setahu kami malah ini maksudnya di Sialang, SMK Sialang itu ada Terantang Manuk. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Bapak pengawas sekolah, kemudian ada Bapak komite di sini dan rekan-rekan selanjutnya kepada siswa OSIS yang hadir di sini yang saya cintai. Sebelumnya saya tidak surut berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu saja kalau kita niatnya baik dipertemukan, saya kalau yakin akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Contoh apa tadi saya di depan sudah disampaikan Pak Salas bahwa kami berniat untuk mencari areal yang bertujuan untuk supaya areal tersebut mungkin kita bangun sebuah contoh atau tempat percontohan kaitan tanaman pangan dan hortikultura, yang dalam hal ini kita punya gawe atau kita punya rencana kegiatan sangat besar ke depannya, terutama untuk mendukung rekan-rekan kita di sekitar Pangkalan Kuras ini, mulai dari SP1 sampai dengan SP6. Tentunya butuh effort dan perhatian yang sangat khusus serta energi yang sangat besar, karena apa? Bahwa residu yang dihasilkan dari proses KPR itu tidaklah sedikit bermasalah terkait dengan bagaimana ketahanan pangan masyarakat kita. Dengan melihat itu, kami saat ini ya melihat bahwa memang untuk membuat plot-plot contoh ini sepertinya agak susah mencari lokasi yang punya luasan yang mumpuni gitu dengan beragam jenis tanaman Pak ya. Ya kita tahu sendiri sekarang kalau ada space atau ruangan itu yang sekitar 1 hektar yang mana-mana tanamnya, kalau nggak sawit. Sawit sekarang harganya udah mahal, ya kita susah mencari itu. Ya alhamdulillah kami kemudian dikenalkan oleh Pak Jamhari waktu itu dan berjumpa dengan Pak Kepala Sekolah Pak Supri. Alhamdulillah disambut baik dengan beliau dan disinergikan dengan program beliau, dan akhirnya kita bisa membuat komitmen untuk sama-sama membangun semangat untuk kita memajukan
sini makin baik melalui pembelajaran, melalui apa yang kita titipkan ke anak-anak didik kita. Semoga apa yang kita berikan di hari ini bisa menjadi bekal ke depan untuk lebih mencintai dunia pertanian. Banyak sekali, bahkan saya kemarin sudah hitung mungkin 10% saja yang anak-anak kita yang kembali mencintai pekerjaan orang tuanya, khususnya petani, Pak. Saya bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah terhubung terkait dengan membangun semangat atau membangun kecintaan peserta didik untuk mencintai dunia pertanian, tidak hanya SMK saja tapi SMP juga sudah kita mulai beranak Bapak, hingga kami berkeinginan agar ini merembesnya mulai dari kecil kayak gitu, sehingga untuk mencintai menanam itu sudah lahir sejak dini. Oleh karena itu semangatnya adalah bagaimana kita membangun ini semua, tidak hanya di sektor pendidikan, perguruan pendidikan juga kita lakukan. Ini syukur-syukur alhamdulillah di sini Pangkalan Kuras memiliki SMK yang concern terhadap dunia tanaman-tanaman hortikultura ini menjadi sangat bagus sekali. Kenapa? Masa hadirnya sekolah ini di tengah-tengah masyarakat petani kita, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi harus ke Bogor. Sekarang Bogor nggak perlu sekarang buka YouTube sudah sampai Bogor kan gitu. Tapi realnya nggak di SMK. Tapi begitu dia di SMK mau nggak ada fisiknya, ya nanti kan mereka wah ini yang mau lihat apa nih. Maka saya pikir penting untuk kita berkolaborasi di sini. Mudah-mudahan suatu saat ini kita sudah tidak ada di sini lagi, Pak Saras dan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan juga saya sudah settle, sudah bisa bekerja dan memberikan sebutan terbaik buat anak didik dan masyarakat ada di sekitar SMK ini. Titipan pesan dari manajemen kami bahwa program ini insya Allah ya kita akan dukung Bapak Ibu sekalian terkait dengan implementasi program, apalagi yang berkaitan dengan ini kan kita ada tantangan ini, ada kemarin yang melihat kalau sudah selesai sudah lama peta ini ada desain yang akan kita lakukan berbagai macam tanaman disesuaikan dengan peruntukan dan ada tujuan masing-masing tentunya. Jadi kami sangat excited, kami sangat menyambut baik dengan ini karena sudah terpetakan lah sebenarnya, sehingga kita tahun demi tahunnya punya objektif, punya tujuan untuk mencapai masing-masing apa yang sudah direncanakan di awal gitu. Oleh karena itu kita manajemen Agung Foundation Internasional ya dari hal ini kami berterima kasih sudah diikutkan dalam program ini gitu. Dan mudah-mudahan ke depan akan terjalin yang kompak lagi gitu, dan kita sudah hampir setengah tahun ya Pak untuk kegiatan bersama ini. Jadi mohon nanti kalau perjalanan mungkin kalau seandainya ada hal-hal yang terkait dengan implementasi, kami mohon diingatkan andaikan kami kurang atensinya seperti apa, karena kami juga punya lokasi yang lainnya, sehingga untuk membagi waktu Pak Saras ini agak lumayan kita harus memporsikan. Begitu Bapak Ibu sekalian dari kami, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami Agung Foundation Internasional ini untuk hadir di sini dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasmujiono. Selanjutnya sambutan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, kepada Bapak Muhammad Syukri SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang telah kita terima. Salah satu yaitu kesempatan kita buat bersama untuk hadir dalam acara kita ini. Selanjutnya selawat beriring salam mari kita kirimkan dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semoga senantiasa berselawat mengirimkan ke arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang kita kirimkan berbalik memberi syafaat dan buat kita nanti di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Trantang Manuk Bapak Haji Bakri, alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Selanjutnya pengawas binaan Bapak Lasmono SPD MSI, mungkin sekaligus nanti merangkap dari dinas ya Pak pengawas, karena nampaknya undangan kami dari dinas pendidikan tidak bisa hadir, sudah masuk cekingnya karena banyak bersamaan kegiatan pada hari ini. Nah jadi tidak salah juga mungkin karena Pak pengawas hadir bisa nanti memberi pencerahan dan lain sebagainya. Selanjutnya Yayasan Hutan Tropis beserta rombongannya yang kami hormati. Seterusnya Ketua Komite SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras Bapak Sapianto SPDI yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ketua Jurusan Kepala Program Studi, dan semua yang hadir pada saat ini. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah meluangkan waktu bisa hadir pada acara hari ini, yang mana judulnya tadi kata panitia yaitu pencanangan program SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras Agro Edwisata 2025 dengan pandangan ke depannya, yaitu visinya mewujudkan SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras sebagai pusat pendidikan dan pelatihan terpadu yang berlandaskan iman dan takwa, berkompetensi global, berbudaya Melayu dan berbasis agro edwisata tahun 2025. Nah, untuk menggapai visi ini tentu ada misinya, yang mana nanti 4 tahun ke depan mudah-mudahan terwujud agro edwisata ini. Kalau tidak untuk eksternal, ya cukup alhamdulillah dimulai dengan untuk internal. Agro edwisata itu kalau kita gambarkan, ya di situ ada pertaniannya, ada wisatanya, karena lokasinya sekolah. Nah mungkin orang belajar bisa belajar melalui rekreasinya dan seterusnya. Jadi seakan-akan sebuah taman rekreasi. Kalau kita perhatikan sumber daya alam yang ada, luas tanah kita, Pak Pengawas, Pak Kades, ya mendukung sebetulnya. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan saya berkomitmen untuk mewujudkan ini. Sebetulnya impian ini sudah lama juga, cuma ya kita tentu mengatur apa-apa langkah dan persiapannya. Nah kalau kita perhatikan di sini 2025 dimulai dengan pemetaan lahan, penyiapan kompetensi SDM, penyiapan karakter agro edwisata. Tentu ini kerja yang sangat berat. Yang kedua, merealisasikan plan atau template agro edwisata sekitar 25%. Mungkin di ruangan sebelah kiri kita ini bisa dilihat Pak Kades, Pak Jalina, pengawas. Nah itu plan-nya. Itulah impian kita bersama-sama di sini. Kira-kira terwujud pada tahun 2025. Tentu kalau kita perhatikan plan ini betul-betul
usaha atau perjuangan pengorbanan yang cukup besar. Kita harus melibatkan semua semua relasi, semua komponen yang berkepentingan seperti pejabat, pemerintah dan seterusnya, seperti konsultan dan seterusnya. Mungkin masih banyak lagi komponen-komponen yang harus kita rekrut bersama, kita satukan tenaga energi kita untuk mewujudkan ini. Tidak bisa dia berjalan sendiri. Jadi mudah-mudahan kepada panitia atau kepada wakil kepala sekolah, ketua program studi dan seterusnya, nah memikirkan langkah-langkah ini ke depannya, mudah-mudahan terwujud. Pada tahun 2025 itu sudah 100%, jadi kita punya waktu 4 tahun. Selanjutnya terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Pengawas sudah meluangkan waktu, Bapak Komite. Memang acara ini Pak sederhana, tapi tujuannya sangat besar, sangat bermanfaat. Tadi kami berbincang juga dengan Pak Kades di dalam. Untunglah salah satunya SMK ini ada di Kecamatan Pangkalan Kuras. Karena ini satu-satunya SMK yang negeri kan. Mungkin ada juga sekolah lain SMA dan seterusnya. Nah kalau kita perhatikan lahannya cukup luas. Mudah-mudahan hari ini Pak Kades, Pak Pengawas, kita sedang berproses sertifikat tanah, sudah diukur, sudah sampai ke BPKD. Ya Pak Supri, ada dokumen sama Pak Supri, mungkin ada yang dibereskan. Sebetulnya hari ini juga diminta oleh BPKD Provinsi bagian Aceh juga mengantarkan Pekanbaru. Namun acara kita di sini kan, nah mungkin besok dan seterusnya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, saya juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan. Langsung saya antar suratnya bersama Pak Ito, saya menghadap langsung ngomong dan seterusnya. Beliau menanggapi kemarin, insya Allah. Nah mungkin hari ini ya kita maklum karena Kepala Dinas itu termasuk udah pejabat eselon 2, mungkin dia terlalu sibuk. Begitu juga dengan pendelegasiannya ke Kabit atau Sekretaris juga tidak bisa hadir. Saya juga ada ditelepon oleh Kabit SMK, tidak bisa hadir, ada juga kegiatan lain. Nah jadi kita berlapang dada. Ya seharusnya memang kita harus mengundang. Kalau akan datang sendiri itu tidak mungkin kecuali sidang. Bapak Kepala Desa, Bapak Pengawas, dari kegiatan ini kita juga ada kerjasama dengan yayasan yaitu Hutan Tropis yang sudah dimulai lebih kurang 6 bulan ya Pak, dan itu sudah ada actionnya, bahkan kemarin sudah kalau nggak salah panen ya Pak ya, panen melon. Namun dari setiap kegiatan kita ini saya juga berharap di hadapan kita bersama, apapun nanti kegiatan yang dilakukan oleh yayasan umpamanya seperti panen, nah itu juga kami berharap supaya orang jangan salah pengertian. Ya mengundang sebagai kamu apalah kan, sebagai mitra dan seterusnya. Seperti melon kemarin, saya sendiri pun keheran-heranan karena di medsos muncul situ panen melon bersama Pak Bupati. Orang ada juga yang kontak saya, bagi melonnya, melon mana kata saya. Itu panennya sama Pak Bupati katanya. Karena medsos ini sedetik itu juga tersiar kemana-mana. Nah, kalau di peribahasa daerah ini bertuan ya Pak Kades, tentu tidak melapor atau minta izin. Ya kalau tidak minta izin mengundang. Nah, saya juga dikritisi karena kurang menghargai dan seterusnya. Saya sudah tahu penyebabnya gara-gara panen melon bersama Bupati. Jadi saya jawab aja, oh iya sore kemarin kata saya. Nah ada juga yang saya terus terang, saya sendiri juga tidak tahu katanya. Saya tidak diundang. Walaupun ini langsung aja Pak Yasan, dari Pak Yasan, walaupun Pak Salas kemarin menyampaikan sama saya, ini Pak undangan, ini bukan undangan nih Pak katanya. Undangan itu diketik di tanda tangan.
ini sekedar dibawa untuk pemberitahuan. Ini tidak undangan kata saya. Mungkin agak besar, saya agak emosi juga. Saya topok meja. Ini tidak undangan kata saya. Titik. Karena undangan tidak seperti itu. Nah mungkin karena kelalaian atau di apa umpamanya tidak akan seperti itu. Ya mudah-mudahan itu menjadi koreksi kita bersama. Sampai saya pun kena koreksi, kena kritikan dan seterusnya. Ya wajar kalau bupati yang turun. Tentu kepala desanya dikasih tahu, Pak Camatnya kasih tahu. Sehingga kemarin itu Pak Bupati mungkin habis panen mau cuci tangan dia tidak bisa kemana. Karena kita tidak ada di sini, orang sekolah tidak ada di sini. Wajar saja dia tersambut dan seterusnya. Padahal kalau jadi itu Pak Kades, Pak Bupati itu hampir sore saya main sama dia, main badminton bersama. Jadi kemarin itu ada juga dia celoteh, rupanya pakai cek di situ ya. Dia nggak tahu Pak tugasnya di sini. Ya bagus melonnya. Jadi saya iya Pak itu kerjasama dengan ini dan seterusnya. Nah untuk kembali ke masalah agrowisata ini mudah-mudahan tercapai. Dan juga Pak Kades, kita harus bersinergi. Kalau kekurangan selama ini itu agaklah kebodohan saya selaku kepala sekolah dan bersama rekan-rekan di sini, dan juga Pak Pengawas sebagai pembinaan langsung yang perpanjangan tangan dinas sebagai mitra kami. Ya Pak Pengawas jangan segan-segan memberi masukan dan seterusnya untuk mewujudkan cita-cita atau impian kita bersama ini. Mudah-mudahan terrealisasi sekolah agrowisata ini, yang mana nanti di sini tempat hari Sabtu Minggu ramai dikunjung. Nah mungkin bisa juga kita berbagi dan berpikir dengan pemerintah desa, karena sekolah kita ini berada pada desa Terantang Manuk. Kalau Sialang itu betul juga Pak Yayasan, karena dulu sewaktu swasta memang sekretariatnya di sana di Sialang kan. Nah, sekarang pindah, waktu itu swasta. Setelah dinegerikan dapat lahan baru di sini, hibah dari masyarakat Terantang Manuk, termasuk Pak Bakri juga pemikirnya, pelopornya. Alhamdulillah sekolah kita ini ada dengan lahan yang cukup. Kalau saya BIMTEK ke Jakarta atau kemanapun, ketika lahan ditanya luasnya lebih kurang itu 20 hektar, itu orang semuanya bilang wah, tidak ada orangnya, semuanya terkejut. Wah, luas tuh Pak katanya. Iya kata saya. Nah begitulah sebetulnya adanya suatu kesempatan, suatu sumber daya alam yang sangat mendukung untuk agrowisata ini. Memang biayanya besar biayanya. Baru-baru ini Pak Kades, Pak Pengawas, sekolah kita juga mendapat bantuan alat-alat praktek siswa. Kita dapat 3 paket atau 3 nama kegiatan dari alat praktek siswa. Yang satu PPT, yaitu jumlahnya sekitar 2 miliar pagunya. Habis itu ATPH juga 2 miliar. Habis itu TKI atau teknik informasi lebih kurang 400 juta. Alhamdulillah barang sudah datang. Dan fisik pembangunan labor kimia yang pagunya lebih kurang juga 400. Jadi kita total semuanya untuk tahun ini 4,8 M. Bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui dana alokasi khusus. Nah, kita bersyukur karena di Kabupaten Pelalawan ini ada 18 SMK. Pak Pengawas mungkin lebih tahu. Nah, untuk tahun 2021 Pak Kades yang dapat bantuan itu hanya 2 sekolah, SMK Kuala Kampar 1 dan SMK Negeri 1 Pangkalangkura 1. Selainnya tidak dapat. Jadi mereka juga bertanya apa ilmu dan seterusnya. Saya bilang ilmunya usaha, berdoa dan bertawakal. Ya, antara proposal itu maksudnya. Kami sering bersama dengan Pak Rifki, rajin dan seterusnya. Usahanya ada. Nah, usaha itu kami dulu juga sudah membuktikan. Ini Pak Pengawas ini Pak Kades, kami pernah
ke Jakarta jam 12 siang. Nyampe di sana maghrib, sampai kami di kementerian sampai jam 12 malam meminta bantuan. Saya, Pak Rosmono, Pak Haji Nasril, sekitar tahun 2012 dan 2013. Ya Pak Pengawas, yang malam-malam kita di kementerian. Nah, kami bertiga. Memang seperti itu. Sampai kami kena tegur. Siapa nyuruh kalian datang di sini? Kata orang kementerian. Nggak ada. Kenapa kalian di sini? Mencari bantuan demi anak bangsa. Kalau nggak ada gimana? Kami anggap jalan-jalan. Enak aja katanya. Sempat ngomong gitu. Ada SPT kalau ditunjukkan. Akhirnya saya dapat 1 paket, Pak Lasmono dapat 1 paket, Pak Haji Nasrul dapat 1 paket. Nah, orang yang kami ajak tidak mau. Setelah kami dapat, mereka mau. Ada salah satu kawan, dan kami sampaikan juga sama Bu Nur Widya waktu itu. Bu Nur, ada kawan yang mau, Bu. Dia di mana? Di Riau. Oh, nggak bisa katanya. Harus di sini hari ini katanya. Jam 12 malam kami menyelesaikan administrasi. Akhirnya kami keluar, tak ada lagi transport, kami jalan-jalan akhirnya cukup jauh, kayaknya tidur ambil 1 kamar. Karena ongkos biaya waktu itu memang biaya sendiri. Cari yang murah aja, Pak Las, carilah 150.000 umpamanya kan 1 malam. Nah itulah salah satu perjuangan dan seterusnya. Dan juga dari harapan panitia Pak Kades, Pak Las, Pak Yayasan sebagai ikon sekolah. Kita sudah lama merindukan pump traktor ya Pak ya. Alhamdulillah datang Pak, cukup tinggi, mirip-mirip eskavator. Nah kita duduk di atasnya dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita bergantian, kita videokan, ya kita publish nanti melalui kegiatan sekolah seperti yang saat ini yang kita tampilkan. Nah mudah-mudahan kepada tenaga IT, Pak Sandi, Ramadan, Bu Sari dan seterusnya, isilah konten-konten sekolah, akun sekolah itu, website sekolah itu, sehingga orang nggak perlu datang ke sini, cukup dia memperhatikan atau menonton videonya. Nah, sambil kita mempromosi sekolah. Jadi tidak mungkin orang yang akan berjuang mati-matian duluan atau pelopornya tanpa kita ikut. Jadi kita mulainya, orang lain yakin saya akan mendukung, apalagi kalau itu untuk demi kebaikan. Karena sekolah itu satu investasi yang sangat mulia, mendidik anak dan seterusnya. Mudah-mudahan habis ini kita keluar, yaitu panen bersama. Kalau panen raya kurang pas, tapi 2019 Pak Kades kami pernah juga menanam, dapat program ketahanan pangan yang hampir berapa hektar tuh Pak Supri? Setengah hektar ya, setengah hektar. Hasilnya cukup banyak gitu. Nah, 3 ton Pak bawang waktu itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bawang di Riau nggak bisa ditanam, panas katanya kan, kami sudah membuktikan bagus kok hasilnya, bagus, sehingga kami jual begitu dengan cara bergulir lagi, ditanam lagi ya Pak Supri. Nah, datanglah waktu itu corona, sehingga lahan yang luas 1 hektar bawang itu ditinggalkan oleh Pak Supriyanto. Karena sekolah pun tidak boleh begitu kan. Akhirnya hilang habis. Nah, sekarang alhamdulillah ya bawang merah yang akan kita panen itu dengan kacang tanah itu kerjasama dengan yayasan yang memberi bibitnya. Anak siswa kelas 12 PPT dengan ATPH yang menanamnya sebagai kelanjutan dari prakerin. Jadi project walk itu ide dari dari rekan-rekan saya ini, Pak Pengawas, Pak Doni, untuk mengidekan bagaimana Pak, kenapa prakerin itu terlantar, corona, perusahaan atau industri menyuruh sekolah cukup. Kami membawa anak kami dari Cianjur pulang lagi, suatu itu baru berjalan 3 bulan dari Balikbu dan seterusnya. Nah, punya ide gimana kelanjutan prakerin siswa, akhirnya dibikinlah suatu program project walk yang hari ini alhamdulillah mulai kita panen dan seterusnya. Nah ini merupakan suatu ide ketika kita ingin mengembangkan sekolah ini tadi, menuju apalagi tadi menuju agro edu wisata.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas kekurangannya, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syukri SPD MPD. Selanjutnya sambutan kepada Kepala Desa Trantang Manu, kepada Bapak Bakri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang selamat kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tumangkuras, Bapak Ketua Yayasan serta rombongannya, Bapak Pengawas, Komite, Bapak Ibu Dewan Guru, Wakil Kepala Sekolah, anak-anak kami dari OSIS. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di SMK ini dalam rangka pencanangan program agrowisata tahun 2025. Sebenarnya selawat beri salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, pada kepala sekolah, kepada yayasan telah mengundang kami pada hari ini. Kami sangat mendukung, sangat terharu, sangat bangga apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Mungkin orang tua kami yang menghibahkan tanah ini sangat bangga. Mungkin beliau di alam baka sana sangat bangga kepada SMK, kepada kepala sekolah. Berserang yang menggagas tanah ini dulu diminta sama saudara kami, sahabat kami Pak Musidi, untuk baik salah satu kepala desa yaitu Pak Haji Mangin almarhum. Jumpai saya menanya sama saya, kebetulan waktu itu saya jadi sekretaris desa wakil beliau. Saya sarankan kepada Bapak itu untuk dikasihkan. Beliau mau ngasihkan ini, mau beliau arahkan ke Al-Arabadi. Di Al-Arabadi itu berapa SMK itu mau kita usahakan. Kemarin sama Pak mau dikasih 100 hektar. Kalau di sebelah sana dia perjuangkan dengan Al-Arabadi. Jadi saya bilang gimana pula mau SMK itu pindah ke sana, sejauh ini tidak mungkin lah. Karena lahan kita ada di sana, nampak tak dikasihkan yang dekat dari Sialang itu. Makanya dulu SMK ini SMK Sialang memang. Nah, jadi kami juga tidak berkecil hati bahwa SMK ini dulu SMK Sialang. Karena pendirinya dulu kan di Sialang ini, sekretariatnya. Ya alhamdulillah apa yang disampaikan kepala sekolah tadi, itu tadi saya sampaikan cukup berbangga, terharu, bahagia. Kami sangat mendukung Pak. Kami kepala desa mendukung. Mumpung saya di kepala desa, sampaikan apa yang diinginkan SMK ini, saya mendukung. Masyarakat teman-teman mendukung apa yang diinginkan SMK ini. Saya juga salah satu kemarin SMA Terantaman itu SMK SMA 2 Pekalang Pura itu ikut saya di sana. Ikut saya memperjuangkan rumah pertama itu rumah peta. Rumah peta sekitar inilah 6x6 kami bikin. Gotong royong kami. Bagaimana supaya mendirikan sekolah ini bisa berdiri teman-teman. Kenapa? Tekanan dari saya itu karena saya bukan sekolah. Saya bukan orang sekolah. Saya bukan pendidikan. Makanya anak saudara-saudara saya anjurkan untuk sekolah. Kenapa? Karena saya tidak sekolah. Saya bukan orang sekolah, bukan orang pendidikan. Saya kebetulan
sementara waktu saya dipercaya mendahulukan selangkah, didahulukan selangkah oleh masyarakat. Itu ya, saya tidak sekolah. Jadi keinginan ada, kemauan ada. Terus terang nama saya diangkat sedikit karena saya bekerja di Al-Rahman itu 24 tahun saya tak beda-beda. Disitulah, mulai dari situ saya naik nama saya. Yang diharapkan hanya tenaga. Sekolah saya tidak punya pendidikan, tidak punya apa, hanya tenaga. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Sampai hari ini ada guru agama saya yang dipakai telah meninggal. Kami kunjungi karena jasa beliau, Pak. Saya bisa sholat karena jasa beliau. Ini anak-anak kami OSIS. Guru itu memang kalau saya gitu tak bisa saya lupakan. Ada sekarang guru saya olahraga SMP dulu di Bangkinang, jumpa sama anaknya, nangis kami karena beberapa orang anaknya itu orang tuanya kami tidak bisa menjumpai anaknya. Jadi kepada anak-anak kami, guru ini sangat besar bagi kita. Jadi sekali lagi Pak Kepala Sekolah, Pak Yayasan, kalau sekiranya apa yang dibutuhkan yang bisa kami bantu, kami siap bantu. Kami siap bantu. Kira-kiranya Pak Kades kami butuh tanah yang bebas meminjam kira-kira 2 hektar lagi, kami siapkan. Ada sekarang kebun desa yang tidak diolah 2 hektar di pinggir jalan itu Pak Yayasan, kalau memang butuh untuk SMK ini nanti kami mau suarakan BPD, kami pinjamkan untuk SMK ini. Ada di luar sana di pinggir jalan 2 hektar kebun karet berdua. Kalau memang dibutuhkan Pak Kepala Sekolah, kami siap mengasihkan untuk SMK, silakan pinjam sana yang pakai. Mungkin itu sekali lagi kami atas nama pemerintah desa dan mewakili dari masyarakat Tanah Mano, sekali lagi kami mengucapkan kepada kepala sekolah, dewan guru dalam hadirkan nama Pekalan Kures ini, terutama desa Tanah Mano, manfaatkanlah hibah dari masyarakat Tanah Mano, bukan kami hanya masyarakat, mewakili dari masyarakat. Sekali lagi Pak Komite, sama-sama sekolah ini, mari kita bangun sekolah ini. Apa yang bisa kita sumbangkan ke sekolah ini. Kami berpikir tak ada pikir yang lain, yang penting SMK ini berkembang dan Pak Yayasan sekarang sudah gubernur nampaknya. Kami siap Pak pengawas. Mungkin itu yang akan kami sampaikan. Dan saya sudahi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Trantang Mano. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Lasmono SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi di sini di SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak dari Yayasan yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras beserta siswa-siswa yang kita cintai. Untuk pertama ini mohon maaf, saya tadi disampaikan Pak Raden Salas mewakili Kepala Dinas. Tidak ada instruksi, gitu kan? Jadi ya akhir kata saya hanya kita sama-sama lah sebagai partner gitu ya. Pak Kepala Sekolah, saya sebagai pengawas pembina, bukan pembina pengawas, pengawas pembina. Saya hanya guru yang tersesat bahasanya gitulah. Sebelumnya kami Pak Kepala Sekolah ini adalah senior saya gitu Pak. Sama-sama kepala sekolah, saya sangat memahami sekali Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras. Ya saya sampaikan
beruntunglah SMK Pangkalan Kuras memiliki kepala sekolah seperti Pak Dr. Supri tersebut. Ini sekali lagi sangat beruntung. Mengapa demikian? Ya itu tadi perjuangan kita pernah yang tadi disampaikan di Jakarta seperti apa. Nyatanya memang beliau eksis sampai saat ini, bahkan sampai tadi disampaikan bantuan itu datang terus. Tidak semua sekolah yang bisa seperti itu. Nah, bisa seperti itu adalah tergantung daripada kelincahan, keuletan ya dari kepala sekolah itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita partner aja ya Pak Supri ya. Jadi saya tidak bisa pakai bahasa bahasa pejabat, karena saya bukan pejabat. Saya adalah seorang guru yang kebetulan tersesat menjadi seorang pengawas, gitu Pak. Ya tersesat kenapa? Ini saya tahun 2010 sampai 2014 itu adalah kepala sekolah. Ya karena saya merasa capek, saya mengundurkan diri, udah Pak Kepala Dinas, saya mau jadi guru saja. Harapan saya jadi guru di SMK Pangkalan langsung dekat rumah. Kebetulan saya suka enak jadi tani gitu Pak ya. Nah, sama Kepala Dinas waktu itu Pak MD Rizal tetap tidak bisa. Dipaksakan saya ke pengawas. Nah, akhir kata ya inilah saya yang tersesat jadi pengawas. Jadi kalau bahasanya saya harus membina Pak Supri dan kawan-kawan di sini, saya rasa lebih baik kita belajar bersama, kita berpartner bersama, seiring sejalan sesuai dengan tupoksi sebagai seorang pengawas. Itu yang saya posisikan satu seperti itu. Nah, yang kedua, tadi Pak Supri menyampaikan dengan adanya sosial media. Nah, sosial media itu baik buruknya itu tergantung daripada ya mengoperasikan, kira-kira seperti itu. Sebagai contoh begini, kemarin ada panen apa ini? Panen melon. Terus terang itu, ini terus terang ya. Saya dari sana nggak ada cerita apa ini Pak. Saya dijumpai Pak, saya Pak Arif sama Pak Salas ya. Saya ada kunjungan ke situ. Nggak ada cerita kita panen melon Pak. Boro-boro saya akan minta satu melonnya atau apa. Cerita saja lah, ya kan? Ajak saya berfoto di situ. Bapak-bapak mungkin sudah paham sosial media saya seperti apa. Oke, saya balas kalau seperti itu. Saya datang ke SMK Air Hitam Pak. Jauh berbeda dari SMK Air Hitam. Kalau ini nominalnya nilainya dari rentang 1 sampai 10 adalah 9, SMK Air Hitam mungkin saya anggap nilainya 4. Seperti itu. Saya datang ke sana, kebetulan mereka sedang panen kangkung. Malah di Facebook saya itu saya. Kan? Terima kasih kangkungnya SMK Negeri 1 Air Hitam, SMK LKMB Air Hitam seperti itu. Betul nembak Kuras. Ya, harusnya kan SMK Pangkalan Kuras ya. Ya karena SMK Pangkalan Kuras tidak seperti itu, saya foto di jalan itu ada sapi. Ya. Jumpa sapi lagi ke sini. Gitu. Ini bukan saya Mary nggak dikasih itunya, cuman kalau memang mau memanfaatkan sosial media, apalagi saat ini sosial media itu sangat penting, tapi dalam konteks yang positif. Kalau negatif juga efeknya juga kurang. Kalau yang positif juga efeknya akan lebih baik, kira-kira seperti itu. Nah, saya tidak bisa membantu yang lain, paling hanya membantu mensosialisasikan daripada prestasi-prestasi sekolah binaan saya. Seperti apa halnya? Seperti itu tadi. Yang ada pertaniannya saya dorong begitu. Bapak Ibu gak usah yang macam-macam coba. Sekarang SMK. Bedanya SMK sama SMA itu adalah di produk. Produk hasil daripada siswa ibu apa? Walaupun hanya segenggam kangkung, tetapi kontinu dia bisa mengemas kangkung itu, bisa menjual ke masyarakat dengan kualitas yang baik. Tentunya kalau panen sendiri kan hanya mereka tidak jangan dikejarkan omset, balik modal aja untuk nanam lagi sudah cukup. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah produk-produk seperti itu yang harus kita gaungkan. Nah, jalannya adalah melalui sosial media. Kira-kira seperti itu. Nah, itu pengantar kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, berkenaan dengan pencanangan dan MOU ini saya cerita lagi.
ini Pak Kepala Sekolah, program seperti ini sebagai pengawas pembina, sebagai rekan relasi kerja kita, ini saya menyampaikan sungguh sangat mendukung sekali sama dengan Pak Kepala Desa tadi. Di mana ini terus terang, saya dulu pernah kuliah, ketika pengenalan kampus itu diajak ke suatu area agrowisata namanya, bukan agro edu wisata. Ya, itu ada di Kendal. Saya kuliah dengan Pak Arif dulu. Sama diajak ke situ, saya membayangkan, waduh, saya S1-nya itu Pak, maaf ya, teknik mesin. S2-nya perkebunan pertanian. Itu saking senangnya saya sama pertanian Pak, ketika saya datang ke sini. Jadi saya waktu itu kepala sekolah SMK Negeri 1 Permutan, saya buka pertanian sama. Nah, saya buka seperti itu. Harapan saya kuliah S2, saya ingin mengembangkan seperti agrowisata yang ada di Kendal tadi, ya kan? Nah, cita-cita saya tidak kesampaian di situ, maka saya dengan adanya Pak Sukri membuat seperti ada kesempatan seperti ini, saya sangat mendukung dan saya sangat senang sekali. Di mana berarti cita-cita saya insya Allah akan diwujudkan oleh Pak Sukri dan rekan-rekan SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras ini. Nah, untuk itu ya tadi Pak Sukri akan melaksanakan MOU dengan yayasan Pak ya. Nah, tentunya dengan program master plan, side plan yang seperti ini, ya kita sadari tidak mungkin akan terwujud dalam 1-2 tahun atau seperti membalikan telapak tangan. Dan tidak mungkin rasanya dengan cita-cita yang sebesar ini, 20 hektar itu akan membutuhkan biaya yang sedikit. Pasti biayanya itu adalah banyak. Ya, kembali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang ulet, yang tangguh lah saya anggap seperti itu ya, dengan dukungan pemerintah desa itu. Nah, ini jangan disia-siakan ini Pak Kepala Sekolah. Tadi Pak Kepala Desa sudah ada lahan 2 hektar akan dikasihkan lagi. Tapi sebelum ambil itu, tolong yang 20 hektar ini wujudkan dulu. Ya, kalau pemerintah desa sudah yakin dengan adanya ini, jangankan 2 hektar itu tadi, bahkan yang 100 hektar mungkin untuk pengembangan sana mungkin akan diusahakan begitu Pak ya. Nah, itu satu. Nah, dengan untuk mewujudkan ini kerjasama dengan yayasan ya, itu juga harus diperbanyak itu. Dipererat untuk mendukung kepada kegiatan terwujudnya pada tahun 2025 daripada pencananan SMK Agro Edu Wisata. Ini untuk itunya. Nah, untuk tidak menghilangkan nuansa pendidikan, ini rasanya selaras dengan ada yang bahasanya itu adalah sekolah yang menyenangkan. Menyenangkan itu kan ada orang yang senang kayak saya misalnya, kalau saya jalan-jalan ke kebun, saya senang Pak. Begitu kan? Nah, ini siswa-siswa sini yang jurusan perkebunan, bagaimana mereka akan senang? Senangnya mereka, setahu saya sebagai guru SMK, anak SMK itu akan sangat senang dan antusias sekali kalau jurusan otomotif, misalnya saya kebetulan ada otomotif ya, mereka diajak ke bengkel Pak. Sekolah menyenangkannya mereka adalah di bengkel. Kalau mereka diajak di dalam kelas, misalnya belajar dengan saya 4 jam, walaupun itu tentang mobil begitu, mereka tidak akan senang. Nah, untuk itu, untuk bisa menjadi sekolah yang menyenangkan seperti ini mohon saya titip pesan ini kepada Pak Kurikulum, ya. Ini coba sekarang ada istilahnya, kita adalah kurikulum Merdeka Belajar. Coba itu nanti dikonsepkan bagaimana tadi dukungan dari pemerintah desa ada, dukungan dari yayasan ada, yang di dalam sendiri ini harus mendukung melalui kurikulum pembelajaran yang menyenangkan. Saya rasa itu penting dan jangan dilupakan. Intinya mau seperti apapun sekolah, bagaimanapun sekolah,
utamanya itu adalah pendidikan. Jangan sampai terlupakan. Anak banyak di lapangan, tetapi pendidikan sampai terlupakan, itu tidak baik. Tetapi anak belajar aja, pendidikan aja, siswa SMK tidak pernah praktek, itu juga tidak baik. Apapun nanti yang di dalam wilayah sekolah, pembelajaran itu harus ditekankan. Nah, Bapak Ibu, ya karena saya ini bahasanya ditembak kan, jadi kan nggak ada di jadwal ini saya untuk menyampaikan sambutan. Ya akhir kata saya mohon maaf nih lah kalau misalnya ada kurang lebihnya. Intinya saya sebagai pengawas pembina sarana hukum, sekiranya Bapak Ibu karena sama-sama pertanian kita bisa bertukar pikiran, ya saya sangat terbuka. Tetapi kalau diambilkan misalnya waktu panen, ya juga saya cari tempat yang lain. Insya Allah yang lain masih ada yang mau menerima. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lasmono SPD MSI. Selanjutnya mohon kesediaan kepada Kepala Desa Trantang Manuk, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, Yayasan Hutan Tropis, warga SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras, dan Komite SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras agar bisa mengambil tempat untuk menandatangani MOU dan pencanangan sekolah agroeduwisata serta panen bersama hasil project work SMK kelas 12 ATPH, 12 PPT, dan 13 PPT.